Oke. Nah, bentar. Benar nggak share screen-nya yang itu? Oh, benar. Oke, hari ini kita responsi. Nggak enaknya kalau di Google Meet itu nggak bisa ngontrol PowerPoint-nya di Google Meet, jadi kalian nggak kelihatan. Aduh, nanti Ibu absen random ya, harus ada. Nah, seperti yang kalian tahu, di sini ada 8 modul ya topiknya yang akan ada di UAS ya, walaupun kalian praktikumnya cuma 4, tapi soalnya ada 8 modul ya, karena kan kalian politeknik. Kenapa sih Bu yang 4-nya nggak dipraktikumkan? Jawabannya karena kalian politeknik itu harus banyak praktikum ya. Jadi praktikum itu harusnya 8, tapi dikarenakan keterbatasan lab fisika segitu-segitunya dan dipakai satu polban ya. Bahkan yang sipil juga, yang sipil itu mereka sebenarnya nggak ada praktikum fisika dasar, fisika terapan, tapi untuk tahun ini semua sipil bahkan kakak tingkatnya yang udah di atas itu juga ngambil fisika terapan ya. Jadi emang kalian itu harus banyak praktikum ya karena politeknik tadi. Nah, di sini ada 8 modul plus 1 ada pengukuran ya. Jadi kalian harus bisa membaca alat ukur. Nanti ada di soalnya juga. Yang pertama gerak jatuh bebas, hukum Joule, hukum kekalahan energi, sama tara kalor mekanik ini sebelum UTS. Ya. Terus ada momen gaya, momen inersia, hukum Boyle, sama faktor daya. Nah, di sini pengukuran ya. Kalian tahu kalau sebentar Ibu ngambil dulu pulpen. Nah, seperti yang kalian tahu kalau pengukuran itu kegiatan membandingkan ya. Nah, begini aja lah lebih enak. Kegiatan membandingkan. Nah, pembandingannya dengan standar ukur ya. Nah, standar ukur di sini yang bisa kalian pegang ya alat ukurnya gitu ya. Nah, next. Nah, di sini di pengukuran teman-teman ya ada yang namanya nilai ketidak apa? Pastian, Bu. Ketidakpastian. Ketidakpastian, Bu. Nilai ketidakpastian. Nah, nilai ketidakpastian ini untuk praktikum-praktikum di Polban itu menggunakan satu kali nilai ketidakpastian untuk pengukuran, satu kali pengukuran ya. Nah, untuk satu kali pengukuran itu hanya setengah dari NST apa? NST apa? Nilai skala terkecil. Nilai satuan terkecil, Ibu. Oke. Nilai skala Terkecil. Ada banyak banget untuk menentukan nilai ketidakpastian ya. Tadi ini hanya untuk yang kita para penyusun modul itu sepakat kalau ya udah pengukurannya untuk pengukuran satu kali pengukuran saja ya, tidak berulang. Kenapa? Karena pengukuran berulang lumayan, delta X-nya sama dengan 1/n kali akar bla 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 bla. Jadi itu akan sangat membuat lama ya kalian dalam perhitungannya. Nah, jadi ini ingat kalau nanti kalian dimanapun, jadi nilai ketidakpastian tidak
selalu setengah NST. Ada cara lain ya. Yang setengah NST hanya untuk 1 kali pengukuran. 1 kali pengukuran contohnya gimana? Kalian ini ada hygrometer di tengahnya, di bawahnya ada termometer. Jadi cuman kalian 1 kali lihat, oh segitu gitu. Nah, itu 1 kali pengukuran. Kalau pengukuran berulang ya nanti ada contoh Najala ngukur. Terus siapa lagi? Irena ngukur. Terus Habibi ngukur. Dan siapa lagi yang ngukur? Nanti itu dilihat berapa hasil pengukurannya. Nah, itu termasuk pengukuran berulang. Oke ya. Nah, ini untuk NST skala terkecilnya, cara mencarinya gampang, teman-teman. Lihat aja, kalau Ibu sih enaknya dari 0 dulu ke 10 gitu ya. 10 dibagi berapa 10. sah? Bagi 10. Ya, 1% ya. Gitu ya. Nah, jadi kalian lihat aja dari 0 ke berapanya itu berapa garis. Itu untuk menentukan NST, nilai skala terkecil. Nah, kalau NST-nya 1 ya teman-teman, ini 1. Jadi contoh nanti si alat ukurnya itu nih, lihat di sebelah sini. Itu ada di antara 60 dan 61, benar? Ada di Iya, Bu. 60 dan 61. Nah, ini Iya, kalian Bu. harus menentukan berapa. Itu terserah kalian, mau ngambil ke 60 atau ke 61. Lihat saja si garisnya, si jarum penunjuknya itu lebih condong kemana. Bu, kenapa kayak gitu? Kenapa enggak 60,5 aja? Karena kita NST-nya itu 1%. Jadi kalian boleh ambil, boleh ke 60 atau 61. Bu, mana yang benar? Dua-duanya benar. Nanti kalian kan ada nilai ketidakpastian. Nah, ini yang bakal jadi pembenar pengukuran kalian ya. Kalau kalian nulisin 60,5, nah ini itu salah ya. Jadi kalian lihat dulu NST-nya, jadi nggak mungkin ini ada yang 0,5 ya. Oke, dah. Bisa dipahami ya kayak gitu ya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Next. Nah, Aman, Bu. ini jangka sorong ya. Ibu di sini yakin kalian udah pada mahir ya kalau jangka sorong. Di bagian atasnya ini ada skala utama, yang bawah sini adalah skala Nonius ya. Kalau berdasarkan teori itu Ibu bosen banget ininya jelasinnya. Ibu langsung aja. Kalian untuk melihat skala utamanya, lihat ininya dulu. Pokoknya batasnya dari 0. Nah, lihat mana yang setelah yang terakhir di, pen battery low. Dilewatin si 0 ini, ya. Ini kan, ini 1 cm, terus 1,1, 1,2, ya. Jadi skala utamanya di sini, Ibu cepat aja karena pasti banyak yang udah bisa. Di sini, nah yang ini ya. Yang ini. Nah, itu 1,2, pokoknya batasnya di angka 0 ini. Ini 1,2 ya. Oke. 1,2. Skala noniusnya ya. Skala nonius untuk apa? Skala nonius itu untuk memperjelas. Nah, kenapa memperjelas? Kalau Ibu hapus beb. Aduh, ya Allah, kenapa nih? Nah, kalau
Gini aja dulu. Kalau Ibu hapus lagi di sininya, lihat di antara 1 dan 0 ya, teman-teman. Di antara 1 dan 0 di sini itu ada selisih sedikit ya. Lihat, nggak lurus banget kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Betul, Bu. Kita itu mau mencari berapa sih si selisih ininya. Itu mencari skala noniusnya. Nah, skala noniusnya kita cari yang paling lurus. Mana yang paling lurus? Ini udah ada. Yang paling lurus yang ini ya, yang 2 terus 1 garis setelah 2. Nah, kita ambilnya berarti yang ini. Ini itu berarti 2,5 ya. 2,5. Nah, karena kalian udah dapat ada 1,2 skala utamanya, ya udah skala noniusnya itu kan 2,5. Gak mungkin skala noniusnya ditaruh di bawah 2. Salah lagi. Gak mungkin ini ditaruhnya di sini. Logika aja. Ini maaf yang sudah 45 ya. Gitu. Gak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena 1,4 itu di sini. Ya. Oke. Jadi yang paling mungkin yang paling mungkin 0,025. Nanti hasil akhirnya 1,225. Satuannya karena ini jangka sel. Ya, dah. Oke. Next. Ada yang mau ngejawab nggak? Ini berapa kira-kira? Ada yang menjawab ini berapa kira-kira? Saya, Bu, nyoba, Bu. Boleh. Siapakah namanya? Habibi, Bu. Oke, Habibi 10 A. Gimana berapa Habibi? 5,82. 5, berapa? 5,82, Bu. Salah. 5,42. 5,42. Salah. 5,5, Bu. Bentar, Habibi, terus siapa lagi? Pak Bu, Muhammad Belva, Bu. 5,5. Siapa ya? Muhammad Belva. Belva berapa? 5,41, Bu. 5,41. Iya. Iya ya, kayaknya yang paling lurus ya. Iya. Oke. Belva bener. Habibi salah, tapi Habibi dapat poin juga ya. Oke. Thank you guys. Receh banget ya, berasa SMP. Nah, ini untuk modul 1, gerak jatuh bebas ya. Ibu mau random cek dulu apa ya? Kenapa ya? Ya, nggak jualan. Oh ya udah tuh. Apa tuh ya? Aku lapar. Nggak usah. Oh, kuning emas. Apa ya? Nunggu Pak Uji aja. Nunggu Pak Uji. Ya. Ibu random cek. Salman, masih ada Salman? Masih, Bu. Oke. Gidan? Masih, Bu. Zaki?
Fikri, Fadilah. Masih, Bu. Oke ya, ini gerak jatuh bebas ya, GJB. Nah, ini merupakan suatu gerak yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa adanya kecepatan awal. Maksudnya, jadi dia itu tanpa ada dorongan ya, tanpa ada apa-apalah ya. Pokoknya dia jatuh seperti apa namanya? Buah yang jatuh dari pohon atau apa ya? Pokoknya yang nggak ada hentakan awalnya ya. Ketika kecepatan awalnya itu 0. Gerak jatuh bebas. Tujuan untuk gerak jatuh bebas ini praktikumnya menentukan nilai percepatan gravitasi bumi melalui percobaan gerak jatuh bebas ya. Nah, di sini kalian bisa mengukur sebenarnya si G-nya ini dari 2 cara, makanya kalian juga praktikumnya sebenarnya 2 cara ya. Ada ketinggian terhadap T kuadrat. Kok gini kuadratnya? Ada kecepatan kuadrat terhadap ketinggian. Ya. Nah, ini dari mana? Ini dari penurunan rumus. Ya, kayak gitu ya. Bu, kenapa kok yang bawah ini terhadapnya adalah waktu? Nah, karena teman-teman ingat kalau regresi linear ya, regresi linear itu untuk X itu variabel bebas, Y itu variabel terikat. Nah, variabel bebas itu dia mempengaruhi variabel terikat. Contohnya, Ibu pernah ngasih contoh nggak sih kayak uang jajan kalian terhadap gaji orang tua? Belum, Bu. Di awal ya? Belum kayaknya. Oh, belum pernah ya? Jadi gini, variabel bebas, variabel terikat. Contoh gini ya, anggaplah variabel terikatnya itu uang jajan kalian ya, yang Y-nya. Terikatnya itu jajan kalian bakal naik nggak? Bakal naik nggak? Maaf Bu, tadi nge-lag. Lipat. Oh, tadi nge-lag. Contoh ini variabel bebasnya itu tadi gaji ortu ya. Ini uang jajan. Kalau gaji orang tua kalian naik berkali-kali lipat, kira-kira uang jajan kalian naik nggak? Naik, Naik, Bu. Bu. Naik banget, gitu Bu. ya. Naik banget. Variabel bebas dan terikat itu kayak gitu. Bebasnya gaji ortu. Nah, di sini jadi gaji ortu orang tua kalian mempengaruhi uang jajan kalian. Begitupun ini waktu itu berpengaruh terhadap ketinggian benda. Semakin lama waktunya, nanti ketinggian bendanya semakin atau nah kalau ini ketinggian bendanya semakin turun gitu ya, semakin turun ketinggian bendanya atau benda bergeraknya semakin jauh lah itu di ini apa ditafsirkannya tergantung percobaannya kayak gimana. Tapi yang jelas di sini yang jadi variabel X itu adalah waktu. Nah, sedangkan kalau yang ini kenapa Bu variabel X-nya malah H? Karena H ini berpengaruh terhadap kecepatan benda. Gitu ya. Semakin si H-nya atau perubahan posisinya besar, semakin perubahan posisinya besar, nanti akan berpengaruh terhadap kecepatannya. Kecepatannya juga semakin besar gitu ya. Perubahan posisi ya di sini ya. Nah, ini
Kalau yang gaji ortu sama uang jajan ini hanya contoh ini ya, contoh iseng-iseng. Jadi kalau dalam suatu percobaan ya, kalau kalian mau melakukan analisis regresi linear, sumbu X-nya atau variabel bebasnya itu adalah variabel yang berubah-ubah dan dia merubah hal lain gitu ya. Atau yang kalian ubah-ubahnya apa gitu ya. Next. Nah, untuk di sini teman-teman, wait. Untuk yang percobaan 1 ya, di sini kalian untuk mencari gravitasinya itu sama dengan 2B. Kenapa? Ya, karena tadi H-nya itu sebagai Y, X-nya tadi apa X-nya? X-nya adalah T kuadrat. T kuadrat, Bu. Maka, nah ini B-nya. Kenapa kayak gitu, Bu? Karena di sini karena regresi linear Y sama dengan A plus BX. X ya. A plus BX. Dan di sini teman-teman, kenapa sih? Dan di sini tidak ada penjumlahan nggak sama pengurangan di sini? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada penjumlahan dan pengurangan, otomatis A ini nggak ada. Ya. Kalau A-nya nggak ada, maka sisa, kenapa ini? Maka sisa Y sama dengan BX. Gitu ya. Kalau tadi H-nya sebagai Y, X-nya T kuadrat, maka B-nya adalah setengah G. Maka G itu sama dengan 2B. Nah ini yang harus kalian ingat-ingat. Ya. Nah, sedangkan kalau yang ini, ya teman-teman, sedangkan kalau yang ini yang V kuadrat sama dengan 2GH, tadi ini sebagai Y dan H itu sebagai X. Maka B-nya adalah B-nya sama dengan 2G. Maka G itu sama dengan B per 2. Ya gitu. Pokoknya kalian harus tahu dulu X-nya mana, Y-nya mana, kalian tentukan B-nya. Kalau nggak ada penjumlahan, berarti nggak ada A. Ya, kalau ada penjumlahan, kalau nggak ada penjumlahan, berarti variabel sisa selain X dan Y itu adalah B. Bisa dipahami nggak? Guys? Bisa, Bu. Ya? Bisa, Bu. Kalau Ibu suaranya putus-putus, tolong bilang ya. Oke, Bu. Baik, Ibu. Ya. Nah, di sini hasil percobaannya, teman-teman. Nah, ini contoh dari grafik H terhadap T kuadrat. Lihat, ini biasanya si grafiknya itu dia agak melenceng ke sini. Dan G percobaannya lebih kecil daripada G teori. Gitu nggak di percobaan kalian? Atau ada yang kebalikan? Iya, Bu. Nah, Saya lebih besar, Bu. Apa? Oh, ada yang lebih besar ya? Ada Iya. juga, berarti ada kemungkinan juga G percobaannya lebih besar daripada G teori. Nah, kalau yang percobaannya lebih kecil daripada G teori, teman-teman di sini ada gap ya, teman-teman. Ini pasti ada, kan kalau kalian regresi linear, itu ada A, ada B, ada R, benar? Halo? Benar, Bu. Benar, Ibu. Nah, ini B-nya yang kalian gunakan. Nah, A-nya ini walaupun di persamaan ini tidak ada A, tapi kalian pasti dapat A.
Nah, kalau percobaan H per T kuadratnya, G percobaannya lebih kecil daripada G teori, ini ada negatif. Negatif bla 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 ya, A-nya. Kalau negatif, nanti grafiknya dimulai dari bawah. Maksudnya gimana? Maksudnya Y sama dengan A plus BX. Ya, jika X-nya sama dengan 0 atau ketika T kuadratnya itu sama dengan 0 di sini ya, teman-teman tolong diperhatikan. Ya, ketika X-nya sama dengan 0, maka jika X sama dengan 0 dan A-nya sama dengan negatif, contoh negatif bla 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 gitu ya, maka Y-nya negatif A aja. Maka Y sama dengan negatif A. Negatif A. ya, negatif A. Jadi dia pasti dari bawah ketika X-nya sama dengan 0 atau T kuadratnya sama dengan 0. Nah, di sini H-nya sama dengan negatif A. Artinya, teman-teman, apa sih Bu artinya? Di sini kalian lihat ketika waktunya sudah berjalan, ya. Ketika waktunya sudah berjalan, ya, dia posisinya masih di titik 0 atau dia belum Berat. bergerak. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kalian masih ingat percobaannya? Kalian kan mengklik sesuatu kan di scalar counternya? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. itu tuh kalian ketika mengklik sesuatu itu kalian menghilangkan gaya magnetnya. Nah, ternyata ketika kalian klik, si magnetnya ini tidak sepenuhnya hilang. Jadi ada lag dulu. Waktu sudah berjalan, magnet masih ada. Makanya dia telat jatuhnya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa. Bisa, Bu. Nah, Bisa. begitu ya. Nah, bagaimana kalau yang G percobaannya lebih dari G teori? Berarti itu mah A-nya positif. Nanti nanti grafiknya jadi gitu ya. Mana? Nanti grafiknya jadi gini. Ya. Artinya gimana? Artinya si magnetnya udah lepas sebelum kalian klik. Waktunya belum berjalan ketika bendanya sudah terjadi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, Bisa, Bu. kenapa sih kok telat si magnetnya hilang? Karena magnetnya itu bukan dari magnet murni, dia pakai kumparan, pakai induksi elektromagnet, ya. Jadi ketika ketika diputus aliran listriknya, dia masih ada aliran listrik balik. Nah, begitu ya. Jadi masih ada magnetnya. Next. Duh, ini baru satu modul. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini G percobaannya lebih besar daripada G teori ketika ini sumber kesalahannya sangat sulit membuat sensor cahaya tepat melewati diameter bola. Kenapa? Apa tuh? Suara apa? Siapa tah nu gandeng? Siapa yang bersuara? Ada yang masuk lagi nggak? Ada, Bu, tadi saya paruh belum ke absen. Oh iya, nanti ya. Nah, ini teman-teman, kalian masih ingat kan bolanya? Kalian mencari diameternya, benar? Benar. Benar. Anggaplah itu diameter. Ya. Nah, kalian itu diminta untuk membuat sensornya
pas di diameter bola. Tapi ternyata kalian bisa aja sensornya itu ada enggak tepat di diameter bolanya. Yang otomatis, nah jarak atau nah ini ya, kan diameter bagian paling panjang di bola. Nah, selain itu dia lebih pendek daripada diameternya. Maka nanti kalau nggak pas ke diameter, dia berakibat perhitungan waktunya lebih Kecil. Kecil, Ibu. kecil. Perhitungan waktu penutupan sensornya lebih kecil daripada seharusnya. Ya, ini salah satu sumber kesalahan bagi percobaan yang ini, gitu ya. Nantinya ininya lebih kecil dibandingkan dengan dia pergerakan bendanya gitu ya. Karena tadi dia nggak pas di diameter. Ini beberapa sumber kesalahannya. Jadi kalau kalian untuk grafik yang ini, kenapa seperti ini? Karena ada remanensi magnet. Kalau yang ini ada, ya kalian sulit untuk menempatkan sensornya itu di tepat di diameter bola, ya. Tadi remanensi magnet, induk magnet yang masih tertinggal ketika pemberian magnet menjadi 0 atau tidak. Nanti ini Ibu kasih lagi ya ininya si PPT-nya. Gaya non konservatif, gesekan udara, ininya juga bisa sangat-sangat bisa menghambat percobaan GJB ya, karena persamaan yang kalian pakai itu dengan syarat gesekannya tidak ada gitu ya. Kalau ada gesekan, ini kan bola jatuh ya. Bola jatuh dia memanfaatkan gaya beratnya. Tapi kalau ada gesekan, nah dia akan melawan si W ini. F gas udara. Tapi sebenarnya sangat kecil sebenarnya mah ya, tapi kecil-kecil juga bisa berpengaruh ke hasil percobaan. Oke. Next, kesimpulannya pada percobaan menggunakan persamaan bla 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 dapat disimpulkan bahwa nilai percepatan gravitasi ya ini kesimpulannya ya menjawab tujuan. Jadi tujuannya tadi menentukan percepatan gravitasi. Jadi nanti kalian harus mencantumkan berapa percepatan gravitasi yang kalian dapat. Kalau nggak mencantumkan ya kesimpulannya salah. Next, nah ini hukum Joule ya. Energi listrik yang terjadi pada kawat yang dialiri arus listrik dapat diubah menjadi kalor. Ya. Tujuannya ini memeriksa keberlakuan hukum kekekalan energi pada proses konversi energi listrik menjadi kalor ya. Ini persamaan untuk mencari energi listrik. Ini untuk mencari kalornya ya. Oke ya. Oke, udah ada. Nah, di koreksi Newton teman-teman. Ini buat apa sih koreksi Newton? Sebenarnya koreksi Newton itu untuk memperkecil kemungkinan lingkungan itu berpengaruh ke percobaan kalian. Ya. Nah, Ibu udah periksa semua ya. Si laporannya. Alhamdulillah untuk tahun ini nggak banyak yang keliru ya. Tapi ada aja yang keliru. Teman-teman, kita itu memanaskannya seberapa lama ya? Memanaskan berapa lama airnya? 120 derajat. detik. Detik.
120 detik, ya. Kalau di ini T-nya ya, bentar dulu. Ini T-nya, ini T juga. Waktunya kalau di 120-nya itu 28,5, di 135-nya 28,6, kita T1-nya pakai yang mana? Yang 28,5. 28,5. Benar, 28,5. Kenapa? Karena waktu yang kita gunakan untuk memanaskan adalah 120 detik. Bagi anak-anak, oknum yang memilih ini salah, ya. Ibu langsung salahin aja perhitungannya. Oke? Karena kita memanaskannya hanya 120 detik. Maka T1-nya 28,5 kalau angkanya segitu. Ya. Dan suhu ruang rata-rata. Nah, Ibu anehnya di sini, entah kelas mana ya, karena Ibu banyak juga meriksa. Suhu ruang antar kelompok berbeda. Bingung Ibu? Berbedanya itu bukan kecil, tapi ada yang 23, ada yang 26. 23 ke 26 jauh gak? Jauh. Jauh. Jauh banget. Jauh. Kalian di ruang mana kok beda banget, ya? Itu jujur Ibu, ini kalau ada kasus-kasus kayak gini Ibu bingung banget. Jadi harus yang mana? Tapi yang paling logis yang Ibu ambil, ya. Oke. Dah, yang lainnya sih banyak yang benar, ya ada juga yang salah. Cuman untuk tahun ini alhamdulillah banyak yang benar untuk perhitungannya, ya. Jadi gak begitu khawatir dinilai Joule-nya, ya. Jadi untuk koreksi Newton ini kalian hanya untuk meminimalisir pengaruh ruangannya ya terhadap percobaan kalian atau pengaruh-pengaruh lain. Nah, di sini teman-teman grafiknya itu kalian cukup tarik dari T0 ke T1 terus ke T2 untuk membuat grafiknya. Kenapa ya? Oh, kabel enggak dipakai. Ini aku langsung nyolok. Nah, ada kemungkinan. Oh ya, sebelumnya. Nah, koreksi Newton itu Ibu pinginnya kalian bukan hanya sampai T-max, tapi sampai delta T untuk dimasukkan kemana? Q sama dengan MC delta T-nya ini. Ya, perubahan suhunya kita pakai yang dari koreksi Newton. Oke. Jadi, kalau ada anak yang mencari Q sama dengan MC delta T-nya enggak sama dengan hasil koreksi Newton, ya Ibu salahin gitu ya. Ada juga anak yang kayak gitu. Nah, percobaannya ada 3 kemungkinan. Ada Q per W-nya lebih dari 1, ya. Kalau Q per W lebih dari 1, maka Q itu lebih besar daripada W. Nah, kalau Q lebih besar daripada W berarti energi listrik harusnya 1000, Q-nya malah 1100. Nah, 100-nya dari mana? Dari mana teman-teman kira-kira? Lingkungan. Dari Ada lingkungan. energi Kinetik, Bu. tambahan Oh iya. dari lingkungan boleh, lingkungan. Oke, dari lingkungan. Tapi kalian dalam sumber kesalahan nggak nulis kayak gini. Dari proses pengadukan gitu ya, boleh. Dari proses pengadukan yang terlalu cepat atau apa. Nah, ada yang jawab gini. Oh, itu. Energi kinetik. Hah?
Maksudnya adanya energi kinetik gimana? Itu Ibu salahin ya si sumber kesalahan seperti itu. Jadi kalaupun gini, ada energi kinetik yang masuk atau energi kinetik dari pengadukan suhu dari air, itu Ibu terima atau enggak, pokoknya intinya energi kinetiknya menambah energi yang masuk ke air, itu Ibu terima ya kalimatnya. Tapi kalau adanya gitu kan ya. Nah, kalau Q-nya lebih besar daripada W, ini pasti ada energi tambahan. Kalau Q-nya lebih kecil daripada W, ini ada energi yang hilang. Energi yang hilang. Nah, hilangnya kemana? Bisa ke lingkungan, bisa ada energi yang hilang, atau ada energi yang nggak nyampe. Yang nggak nyampe, contohnya energi listrik yang dikeluarkan itu dia yang kalian gunakan itu panas, contoh ya. Berarti kan dalam perjalanan energinya itu sudah berubah jadi energi panas di kabel gitu ya. Jadi kalau untuk yang Q-nya lebih kecil daripada energi listrik, ada dua kemungkinan. Ada energi yang hilang ketika sudah masuk nih di air, dia malah ketransfer ke lingkungan. Tapi ada juga energi yang nggak nyampe, ya. Makanya Q-nya kurang dari W. Nah, sumber kesalahan yang Ibu anggap benar, contohnya gini. Kalian hasil percobaannya misal ya, hasil percobaannya itu Q-nya, makasih Ayah. Q-nya kurang dari W, misal ya. Q-nya kurang dari W, misal. Tapi ini sumber kesalahan ini. Nah, itu Ibu salahin sumber kesalahannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hasil percobaannya. Kalau dia hanya mencantumkan yang bawah saja sumber kesalahannya, ada energi yang hilang ke lingkungan, Ibu benerin sumber kesalahan. Jangan sumber kesalahannya kemana-mana. Ini, ya. Kalau Q-nya kurang dari W, ya sumber kesalahannya antara ada energi yang hilang atau energi yang nggak nyampe. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, hasil percobaannya. B, gradien menunjukkan efisiensi suatu, yaitu beberapa besar energi listrik diubah menjadi kalor. Nah, ini hasil percobaannya, teman-teman. Idealnya itu dia harus dari titik 0, ya. Idealnya. Atau B-nya mendekati 1. Nah, kalau B-nya mendekati 1 itu sangat efisien untuk merubah energi. Kesalahannya tadi sudah. Yang selanjutnya, hukum kekekalan energi mekanik. Tujuannya membuktikan keberlakuan hukum kekekalan energi mekanik dan menentukan jumlah energi mekanik. Jadi ada dua tujuannya, teman-teman ya. Ada dua. Membuktikan sama menentukan jumlah energi mekaniknya. Ya. Nah, ini hukum kekekalan energi
mekanik ya, teman-teman. Intinya hukum kekekalan energi itu ya. Hukum kekekalan energi itu berlaku ketika tidak ada energi yang berubah menjadi energi yang lain. Yang lain selain energi mekanik. Ya. Energi mekanik itu energi gerak. Ada energi potensial, ada energi kinetik. Ya, yang kalian gunakan. Tapi kalau ada, nah, biasanya yang bisa merubah energi itu karena adanya gesekan. Ketika adanya gesekan, itu akan ada perubahan suhu walaupun tidak kentara banget. Ada perubahan suhu yang dialami si bola. Sehingga apa? Sehingga ada energi yang berubah menjadi kalor. Atau ada energi yang berubah menjadi hal lain, contohnya bunyi atau apa. Nah, karena kan ketika di percobaan kalian itu tidak ada suara atau apa gitu, atau ya intinya tidak ada perubahan ke suara dan yang lain sebagainya, ya ini hal yang paling bisa membuat energinya hilang, yaitu satu-satunya ya si gaya geseknya, ya. Nah, ini persamaan energi potensial dan energi kinetik ya. Energi potensial dia bergantung terhadap ketinggian. Kalau energi kinetik bergantung terhadap kecepatan. Nah, energi mekanik itu gabungannya, ya. Hukum kekekalan energi mekanik ketika energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Ya. Kalau kasusnya kayak kalian ada bola yang dijatuhkan, ini bolanya, terus dijatuhkan ke titik paling dasar ke sini ya. Di sini dia V-nya sama dengan 0, tapi dia punya ketinggian maksimum. Maka di sini energi mekaniknya itu sama dengan energi potensialnya, energi potensial maksimumnya. Kalau di titik ke bawah, teman-teman, ya, ini V-nya, ini dia maksimum. Tapi ketinggiannya 0. Maka energi mekaniknya itu sama dengan energi kinetik maksimumnya. Nah, bagaimana kalau di antara, di tengah-tengah? Nah, di sini contoh ya. Kalau di tengah-tengah, dia V-nya ada, H-nya juga dia masih ada. Ya, maka kalau di tengah-tengah, energi mekaniknya itu gabungan energi potensial dan energi kinetik. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini percobaannya ya, kalian udah lihat hasil percobaannya, langsung aja ya, hasil percobaannya. Ini grafik yang kalian buat itu grafik energi potensial terhadap energi Kinetik.
contoh tadi energi potensial di sini. Oke. Ini kan EK-nya 0, ini max. Ini EK-nya max, EP-nya 0. Nah, kalau kalian bikin grafik energi potensial ya, di posisi paling bawah EP per EK. Berarti kan di sini ini sama-sama max, ini harusnya sama-sama max juga kan? Berdasarkan perhitungan. Kalau yang ini berdasarkan percobaan. Nah, ini kira-kira ada bedanya nggak? Harusnya sih nggak ada bedanya. Jadi energi potensial dibagi energi kinetik harusnya sama, mendekati 1 gitu ya, mendekati 1 ya, harusnya sama. Ini sumber kesalahannya tali mulur saat bergerak sehingga bola saat melewati sensor tidak tepat pada diameter. Ya ini sama aja kayak kesalahan di enggak sih, enggak GJB enggak pakai ini. Terus tangan ikut mendorong saat benda dilepaskan, yang harusnya V0-nya harus sama dengan 0. Jadi jangan sampai tangannya juga ikut mendorong. Yang ketiga ada gesekan udara. Ini klasik banget ya, selalu disalahin si gesekan udara. Nah, next, karena kita ada 8 modul, ini tarakalor mekanik, tujuan percobaan, ini hampir sama kayak hukum Joule, membuktikan hukum kekalahan energi pada proses perubahan suhu mekanik menjadi kalor. Ya, ini untuk menentukan energi mekanik, dan ini untuk menentukan kalornya. Sumber kesalahannya masih sama kayak hukum Joule, ketika Q lebih besar daripada W, berarti ada apa di sini? Ada energi Bahan. Tambahan. Dari mana energi tambahnya? Bisa dari lingkungan atau bisa dari kalian kelebihan muternya. Dari lingkungan lebih panas, lebih ya panas boleh. Terus ada juga karena energi tambahnya kelebihan ini ya, kelebihan muter ya. Nah, kalau di praktikum ini gaya gesek itu justru jadi kunci untuk memindahkan energi kinetik jadi kalor ya. Justru kuncinya ada di gaya gesek antar si apa sih namanya, benangnya, bukan benang sih, apa namanya teh, tali nilonnya dengan ya Allah, dasar ibu-ibu pelupa, dengan kalorimeternya ya. Nah, thank you. Ketika Q lebih kecil daripada W, ini mah ada energi yang hilang. Bisa terserap ke lingkungan, bisa juga ya kekurangan muter gitu ya. Gitu ya. Atau ada slip. Jadi gaya geseknya hilang.
hilang di beberapa putaran. Nah, ini sumber kesalahannya. Oke, next. Ibu absen dulu. Adit, ada Adit? Adit? Alain? Hadir Ibu. Farel? Hadir Ibu. Siapa lagi? Bentar ya, Ibu cari dulu. Faruk? Hadir Bu. Jam berapa sekarang? Ireina? Hadir Ibu. Mufid? Hadir Bu. Rizka? Hadir Bu. Oke. Kezia? Hadir Bu. Indri? Hadir Bu. Oke. Ntar, ini jam berapa ya? Kalian udah bisa absen belum? Yang khususnya kelas sudah terbuka. Oh iya, sudah terbuka. Absen dulu ya, yang kelas A. Sudah, Bu. Oke. Udah, Ibu. Nanti Ibu cocokin sama gimana sih ini? Nah, yang ini modul faktor daya Hang sama Pak Jaja. Tujuannya menentukan faktor daya ya, harus bolak-balik secara teoritis dan secara eksperimen. Nah, sebenarnya di sini faktor daya itu apa sih, teman-teman? Gimana sih maksudnya? Nah, kalau di sini kan kalian menggunakan AC ya, ada arus AC. Arus AC itu dia teorinya dulu. Ini langsung bersamaan. Arus AC itu, teman-teman, dia kan kalian tahu ya, dia paling bukan definisi sih. Keterangan paling simpelnya dia arus apa? Bolak-balik, Bu. Yes, arus bolak-balik. Bolak-baliknya bener-bener kayak bolak-balik kalau kalian dari polban ke rumah, polban ke rumah kayak gitu aja. Nah, bentuknya kan seperti ini. Oke. Arus bolak-balik. Kalaulah ini tegangan dan ini waktu, lihat setiap detiknya tegangannya berbeda-beda kan? Naik, puncak, turun, nanti puncak lagi yang di bawah, kayak gitu ya. Jadi setiap waktunya itu berbeda-beda si tegangannya. Nah, faktor daya di sini sebenarnya kalian mau mencari seberapa efisien terserapnya si energi listriknya, ya. Intinya kayak gitulah. Seberapa efisien listrik itu digunakan, gitu ya. Karena kan sebenarnya dia tegangannya itu setiap detiknya berbeda-beda, ya. Nah, sebenarnya kalian bisa mengukur langsung, menghitung langsung secara teori. Nah, si faktor daya itu yang cos tetanya ini dengan membagi hambatan dibagi dengan Z. Z itu apa? Impedansi. Lah, benar, impedansi atau sebenarnya ini hambatan juga. Hambatan total atau impedansi.
dan C. Nah, impedansinya. Nah, di sini jadi kalian jangan bingung sama si Z ini. Si Z ini sebenarnya hambatan total. Ini hambatan R doang. Nanti si praktikumnya Ibu nggak begitu ngikutin. Ada resistor, ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Benar? Benar. Nah, begini ya. Kok ini sih? Sorry. Salah gambarnya. Nah, gini. Nah, ada resistor, ada R, ada induktor L, ada kapasitor C. Ya. Nah, masing-masing komponen ini memiliki hambatan. Kalau resistor ya hambatannya jelas karena dia udah hambatan R. Kalau induktor dia berupa XL. Ya. Dan kapasitor berupa XC. Jadi yang kalian urusin sebenarnya guys, ya R, XL, dan XC-nya. Kalian mencari XL, mencari XC untuk dimasukkan ke rumus yang ini. Jadi kalian ngurusin hambatannya aja. Nah, kenapa kok impedansi rumusnya seperti itu? Z sama dengan akar dari, nah itu sebenarnya Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Kenapa? Karena ya dia ini berbentuk vektor. Ini R-nya ya. Ini XL dan ini XC. Ya. Ini R, ini XL, dan ini XC. Nah, atau biar lebih mudah teman-teman, XC-nya kita pindahin dulu ke atas. Karena tadi XC-nya ke bawah, maka di sini adalah XL min XC. Atau hambatan di induktor dikurangi hambatan di kapasitor. Nanti teman-teman, dia contohnya ini hambatan totalnya, ini si Z-nya. Ya udah kayak Pitagoras aja, untuk mencari Z itu ya udah Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kayak gini. Makanya rumus Z itu kayak gini ya. Dari mana? Dari si vektor ini. Ya, nanti ada perubahan namanya fasor ya, tapi kan itu jauh banget. Jadi Ibu ini persingkat aja. Dari mana ya ini? Dari sini ya si persamaannya. Nah, ini untuk XL 2V kali frekuensi dikali dengan L. Karena di percobaan kalian itu kalian tidak merubah-rubah frekuensi, benar? Tidak ada merubah-rubah frekuensi. Maka frekuensinya berapa? Kalian tahu 1000 mikrofarad, Bu. 1000 mikrofarad. 50 Hz. 50, Bu. 50 Hz. Siapa yang tadi jawab 50 Hz? Siapa aja? Siapa tadi? Kamu ya? Kamu namanya siapa? Salman, Bu, Salman. Oke, Salman 10B. 10B. Oke. Nah, 50 Hz. Ini adalah frekuensi yang diberikan PLN. Oke. Kalau L-nya itu ya ada. Ini V-nya kan 3,14. Jadi tinggal dihitung ya. Ini XC-nya sama. Tinggal nanti ini
F-nya pakai 50 Hz karena kalian tidak merubah-rubah frekuensi. Nah, sebenarnya teman-teman, karena di sini ada penambahan L, ada penambahan C. Ibu juga ngajar elektronika ya. Jadi dari grafik tegangan yang seperti ini ya, itu bisa jadi lurus. Jadi lebih lurus, tidak belok-belok. Kalau contoh udah lebih enaknya sih contohnya kalau udah disearahin ya. Ada contohnya ini mah hanya contoh ya, hanya contoh. Contohnya dia ini udah disearahin, udah menjadi DC ya. Ya AC masih AC cuman maksudnya disearahin. Ketika ditambah C itu maka jadi kayak gini. Grafiknya. Jadi dia enggak drop tegangannya itu sampai bawah. Oke. Jadi akan semakin efektif si energi listrik yang digunakan. Yang terpakai oleh alat kita gitu ya. Nah, ini secara eksperimennya ini cos theta itu dicari dari daya efektif dibagi dengan V efektif dan I efektif. Kenapa sih harus efektif? Karena efektif itu yang terbaca oleh alat ukur. Contoh ini AC. Nah, yang terbacanya itu ya segini. Ini V efektifnya. Jadi yang terbaca oleh alat ukur itu yang konstannya ya. Jadi walaupun dia naik turun, dilihat yang efektifnya. Makanya di sini perhitungannya selalu efektif, ini efektif dan daya juga yang efektifnya. Oke. Next. Ini alatnya. Percobaan 1 secara nah, ini secara eksperimennya. Apa terhadap apa sih? Apalagi bentar. P efektif terhadap yang sambil nonton ya? Nantilah dilihatin itunya. Oh, belum dibuat sumber kesalahannya. Nah, ini teh antara apa dengan apa sih? Bu harus buka modul lagi. Bentar. Bu buka modul dulu. Lupa lagi, Bu. Karena Ibu nggak megang faktor daya. Polban. Mana? Modul. Oh, ini nih ada faktor daya. Terhadap apa ya? Ya.
Faktor daya itu jelaskan pengertian faktor daya ini. Buat grafik PF terhadap untuk percobaan 1. Oh, hitung faktor daya. Oke ya, jadi ini antara P efektif terhadap IF kali V efektifnya. Nah, tadi kan cos theta, cos ki itu mah. Cos theta, cos psi sih ya kalau yang ada di situ. Cos psi itu sama dengan P efektif per VF sama dikali dengan IF. Nah, ini itu harus mendekati 1. Ya, harus mendekati 1. Artinya dia sangat efisien. Ya. Cos berapa yang hasilnya 1? Cos berapa yang hasilnya 1? Cos 0. Karena cos kan gini ya si ininya. Ini grafik cos. Cos 0 itu 1. Jadi semakin kecil si sudutnya, semakin efektif. Nah, contohnya di sini. Bukan contoh sih. Tadi di grafik. Nah, di sini. Ini sudutnya antara ini nih. Nah, theta. Ibu kebiasaan theta terus. Sorry. Nah, semakin sudutnya kecil ya. Semakin sudutnya kecil, itu semakin efektif. Ya. Semakin sudutnya kecil, semakin efektif. Kayak gitu. Nah, XL dan XC itu dia berpengaruh untuk memperkecil si sudutnya itu. Jadi sudut mana, Bu? Ini tuh sudut apa sih, Bu? Kalau cos-cosnya yang mana? Sudutnya sudut yang sebelah sini ya, teman-teman ya. Nah, sudut sebelah situnya. Jadi semakin kecil nanti maka si daya yang diserapnya itu semakin efektif. Kayak gitu. Ya. Percobaan 2. Ini juga sama ya sebenarnya mah. Masih sama. Jadi nanti ini teh bukan NF tapi VF ini IF. Sumber kesalahannya kira-kira yang ada itu apa? Waktu kalian percobaan? Oke. Ketot. Sumber kesalahannya ketika Pembacaan alat ukur, Bu. oh iya alat ukurnya ya. Sebenarnya ini tuh Iya. untuk praktikum yang ini kalian Ibu izinkan sih ya. Menyalahkan alat ukur karena bagian dayanya kalian nggak itu tuh skalanya terlalu besar gitu. Skalanya terlalu besar padahal yang kalian mau cari itu harusnya agak teliti lebih teliti gitu. Nah, Iya, Bu, soalnya kelompok saya 4 kali ngulang, Bu, yang sampai sore itu. luar biasa ya. Kalau ngulangnya sih itu karena entah mungkin alatnya udah rusak atau gimana, tapi
Kalau sumber kesalahan di sini, jadi si alat ukurnya itu nggak begitu teliti untuk mengukur, kalau nggak salah ya, untuk mengukur si dayanya. Terus juga Apa? ada yang beda Bu alatnya Bu. Kan ada pengukur yang gede sama ada yang kecil. Nah itu beda hasilnya Bu. Itu saya sampai ganti alat. Iya, di voltmeter kami ganti alat Ibu yang voltmeternya. Oh ya, itu mah karena sebenarnya Ibu udah benerin si voltmeternya. Jadi kalian kan merubah-rubah tegangan ya, tegangannya dirubah-rubah gitu. Nah, mungkin ada bagian kelompok bukan di kelas kalian, di kelas sebelumnya yang memutarnya terlalu jauh melebihi batas ukur. Jadi si fuse-nya itu putus. Ibu cek beberapa voltmeter itu putus. Ya jadi ya Ibu ganti si fuse-nya. Walaupun Ibu nggak megang praktikum itu ya, tapi Ibu waktu Ibu megang praktikum itu tuh ya yang jadi masalahnya bukan di percobaannya, tapi ternyata ada beberapa oknum yang memutar tegangan lebih besar gitu ya. Jadi dia putus si fuse-nya. Tapi untuk di UAS ini kayaknya kalian harus tahu aja sih bagaimana cara mencari Z, cara mencari ini gitu ya. Nanti soalnya lihat saja ya. Untuk yang faktor daya tidak terlalu banyak. Dibuat tidak terlalu banyak. Nah, untuk yang selanjutnya, baru modul 6 ya. Hukum Boyle. Hukum Boyle tujuan percobaan ini menentukan tekanan udara luar menggunakan prinsip hukum Boyle ya. Dan menentukan jumlah mol gas. Jadi di sini tujuannya ada 2. Tujuannya ada 2. Ini V, ini tekanan. Ini volume. Ini apa? Jumlah mol. R apa R? Tetapan. Tetapan apa? Tetapan kalor. Tetapan kalor R. Tetapan gas. Ideal. Beda ini ya. Ideal. Suhu. Ini apa, C? Kalor Bu. Kalor jenis, Bu. C-nya? Bukan. Konstanta sebandingan, Bu. Konstanta. Nih ya. Nah, ini hukum Boyle ya, percobaannya ada 2 teman-teman ya. Sebenarnya ini itu gabungan dari gas ideal plus hukum persamaan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis ya. Jadi kenapa kalau pakai tekanan hidrostatis? Karena dia memanfaatkan liquid apa? Dia memanfaatkan fluida yaitu raksa ya, raksa. Awalnya dia sejajar ya. Ini ketika dibuka dia sejajar. Dia ditekan oleh tekanan yang sama, ini P0, ini P0. Ketika ditutup, ya, dan yang sebelah kanannya dinaikkan, ya, ini akan terjadi perbedaan ketinggian. Nah, tadinya di sini ini masih ditekan oleh P0. Nah, di sini ini ditekan P0 plus P tekanan hidrostatis Hg-nya. Atau tekanan hidrostatis raksa. Sebesar apa? Sebesar tekanan hidrostatis raksa setinggi ini. Rho GH. Nah, dari situ kalian bisa menentukan berapa tekanan udara yang ada di lingkungan kalian dan juga berapa mol gas yang kalian perangkap. Ya,
Nah, ini ada ini grafik hukum Boyle. Next saja ya. Nanti Ibu hapus bagian ininya. Nah, ini hasil percobaannya teman-teman ya. Hasil percobaannya itu kalian mengambil grafik antara perbedaan ketinggian dengan 1 per panjang kolomnya. Ya, ini persamaannya itu H sama dengan N apa sih? Lupa lagi, Bu. Bentar. Boyle. HM 1 per L min N. HM kali 1 per L min N. Ya. Nah, lihat teman-teman, ini ada perbedaan sedikit kalau untuk yang hukum Boyle. Ada pengurangan. Kalau Y sama dengan A plus BX, maka di persamaan ini ada A-nya nggak? Ada, Bu. Ada. A-nya apa? A-nya adalah Negatif. N. Nah, ya. X-nya itu 1 per L. Ini Y-nya, maka M adalah B-nya. B. Gitu. Dan percobaan ini itu pasti grafiknya seperti ini. A-nya pasti negatif. Ya. A-nya pasti negatif. Kalau kalian dapat A-nya nggak negatif, itu mungkin ada salah dari percobaannya. Ya. Ini percobaan paling gampang, asal kalian, nah, sumber kesalahannya itu apa kira-kira untuk hukum Boyle? Sumber kesalahannya apa, teman-teman? Tekanan ruangan. Menaikkan atau penurunan alat mungkin, Bu, yang kurang stabil. Takutnya kebuka, Bu. Taruh dulu. Sumber kesalahannya, ingat, hukum Boyle itu harus apa yang tetap? Tekanan bara. Kanan. Harus ada satu yang perlu tetap apa? Hukum Boyle apa yang dijaga tetap? Suhunya harus Tetap. Tetap. Ya. Itu syarat ya. Syaratnya. Ini itu isotermik. Jadi suhunya harus tetap. Kalau suhunya nggak tetap, berakibat apa coba? Suhu yang tidak tetap berakibat ini ada pipa U ya, teman-teman. Oke. Ini kan dikunci, yang ini kan? Yang ini kan bebas ya? Ditekan sama tekanan udara luar. Benar? Benar, Bu. Kalau suhu udaranya awalnya nih 24, naik jadi 26 suhu ruangannya. Kira-kira tekanan udara luarnya jadi berubah gak? Berubah, Bu. Berubah, Ibu. Berubah. Ininya juga jadi terpengaruh nggak? Jadi berubah nggak sebelah sininya?
Berubah juga ya, Bu. Pengaruh, Bu. Makanya ada beberapa percobaan yang dia tuh nggak bocor, masih sama. Tapi ketika dicoba ulang jadi ngaco, makin ngaco. Mungkin karena suhu ruangannya udah sangat berbeda. Makanya percobaannya itu harus dilakukan dan cepat. Karena kita harus menjaga sini. Walaupun pengaruhnya sangat kecil, tapi hukum Boyle itu isotermik. Suhunya harus tetap, itu syarat utama. Ya. Nah, kesalahan lainnya ini kesalahan bukan ini kalau ada yang menuliskan salah perhitungan. Nah, ini Ibu bakal salahin. Karena ngitung aja salah. Kalian kesalahannya bisa di salah menentukan apa? Menentukan apa? Panjang kolom udara. Dan perbandingan ketinggian. Sehingga mengakibatkan apa? Ya udah, ini aja tekanan udaranya. Percobaan tidak tepat. Tidak gitu ya. Bisa ini ya. Jadi kesalahannya ya kesalahan dalam menentukan panjang kolom udara dan perbandingan ketinggiannya. Terus bisa juga ada apa? Ada kebocoran yang mengakibatkan N-nya tidak tetap. Kayak gitu ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan di hukum Boyle. Model 7, momen inersia. Besaran fisika yang menyatakan ukuran kelembaman atau kemalasan suatu benda untuk bergerak rotasi terhadap porosnya apabila benda. Nah, momen inersia. Kalian tahu kelembaman kan? Kelembaman atau kemalasan. Kemalasan. Nah, suatu benda dalam gerak lurus ya, teman-teman. Suatu benda dalam gerak lurus, kalau kalian mau mendorong benda, itu bendanya semakin besar, semakin sulit kalian gerakin, benar? Benar. Benar. Semakin besar bendanya sulit untuk diberhentikan, benar? Betul. Benar, Bu. Antara beca dan truk, walaupun kecepatannya sama, pasti lebih sulit ngeberhentiin truk, benar? Benar. Nah, itu dalam gerak lurus, ya, kelembaman atau kemalasannya ditandai oleh massa bendanya. Ya, dengan kecepatannya juga sih. Maksudnya identiknya dengan massa bendanya. Nah, kalau digerak meringkar, gerak rotasi, ya, ini seberapa sulit benda itu diputarkan. Roda beca sama roda truk lebih sulit diputerin yang mana? Yang truk. Nah, jadi kalau momen inersia itu kelembaman atau kemalasannya ngomongin tentang apa? Seberapa malas benda itu untuk diputar, seberapa sulit benda itu untuk diputar. Ya, jadi ini masuknya ke gerak rotasi, ya. Jangan bingung. Nah, setiap benda itu punya nilai momen inersia, ya.
punya kemalasannya. Dah. Nah, kalau berotasi pasti ada porosnya ya. Momen gaya, jangan aneh sama momen gaya. Kalau gerak lurus itu benda bergerak itu harus kan diberikan gaya biasa, gaya yang dorongan, tarikan. Nah, tapi kalau di gerak rotasi karena ada porosnya, gaya yang membuat benda berputar itu disebutnya dengan momen gaya karena bergantung dengan posisi dia. Contoh, porosnya di sebelah sini, ini poros. Kalau kalian kasih gaya di sini, bendanya berputar nggak? Tidak. Enggak. Tidak, Bu. Jadi ada faktor jarak pemberian gaya dengan porosnya. Kayak gitu ya. Next. Tujuannya mengukur sudut simpangan untuk menentukan konstanta pegas alat percobaan momen inersia. Mengukur periode osilasi benda untuk menentukan momen inersia berbagai bentuk benda secara eksperimen. Menguji keberlakuan dalil sumbu sejajar. Ini percobaannya jujur, ini percobaan terlama, terpanjang. Makanya untuk kalian-kalian yang itu nggak perlu praktikum ini karena ini terlalu panjang. Lebih cocoknya untuk anak sipil. Nah ini kalau partikel kalian bisa pakai persamaan I sama dengan sigma M kali R kuadrat. Nah kalau untuk yang benda tegar ini pakai selang ya, tergantung masanya. Nah, di sini momen inersia beberapa benda tegar. Ini batang, ada momen inersianya. Kalian udah mencari kan ya? Silinder pejal, bola pejal, itu beda-beda. Beda-beda. Kenapa beda-beda? Sesuai dengan kesulitan memutar benda tersebut. Ya. Kenapa beda-beda, Bu? Sesuai dengan tadi, kesulitan memutar benda tersebut. Makanya ini beda-beda. Ini bisa dirubah-rubah nggak, Bu? Persamaannya? Enggak, ini udah hasil. Hasil apa? Hasil penurunan persamaan ini. Ya. Jadi ini emang udah dari sananya. Ini hasil penurunan rumusnya. Nah, kita praktikum untuk melihat konstan nggak, pas nggak dengan rumus yang udah ada. Nah, itu menentukan konstanta pegas, momen inersia. Ini data-datanya ya, teman-teman. Kalian mencari apa sih di sini? Mencari gaya, mencari torsi. Nah, gaya tadi, momen gaya itu ya torsi ya, teman-teman. Yang bergantung dengan R. Kalian mencari gaya, mencari torsi, dan mencari berapa sudutnya, radiannya ya. Bentar, Ibu lihat dulu lah modulnya, mending dilihat modulnya aja. Momen gaya nggak ada lagi dia, Bu. Momen gaya, momen inersia. Bentar.
Mana lagi? Momen inersia. Tapi momen inersia nggak banyak sih di soal UAS. Yang banyak soal UAS tuh ya yang kalian praktikumin aja. Ini kita lihat ininya. Periode. Nanti kalian bikin grafiknya apa ya? Ini bagian pajak aja. Grafik simpangan terhadap torsi. Nah, ini kalau yang buat grafik simpangan terhadap torsi ya, karena kan alatnya kalian diputar kayak gitu ya. Udah lihat kan ya videonya? Atau Pak Jaja mah langsung ya? Demonya ya? Praktek langsung, Bu. Praktek langsung. Praktik Iya, Ibu. langsung. Jadi kan ada yang diputar ya. Jadi nanti setiap bendanya itu torsi yang harus diberikan itu berbeda-beda. Jadi buat grafik simpangan terhadap torsi, nanti semakin besar torsi, maka simpangannya bagaimana, tentukan tetapan pegas dalam memenuhi dengan cara grafik. Menentukan momen inersia diri, menentukan momen inersia berbagai bentuk. Nah, paling ini kalian untuk modul yang ini mah, karena ini panjang banget, kalian cukup hafal atas-atasnya aja. Tujuannya, materinya, sama ini. Beberapa persamaan momen inersia dari batang sampai persamaan dalil sumbu sejajar untuk benda bermassa M. Nah ini ya, paling itu aja. Kita nggak bikin banyak-banyak untuk modul momen inersia. Karena panjang banget. Nah, selanjutnya momen gaya. Selanjutnya ini momen gaya. Ini yang terakhir. Terakhir ya. Nah, ini tadi momen gaya. Momen gaya itu gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda. Karena bendanya terpatok dengan poros. Ya, itu intinya. Makanya di sini untuk mencari momen gaya itu ada R, ada F. Pada intinya kita mau menggerakkan benda. Karena dia ada porosnya, bendanya jadi bergerak melingkar. Nah, ini percobaan satunya ya, kalian menaruh benda di bolong-bolong ini ya. Dan kalian bebannya di sini ya, bebannya di sini di luar. Ini tuh bebannya di luar dan kalian ini tuh dinamometer. Nah, sampai dia seimbang, ya. Sampai dia seimbang. Nah, sebenarnya ini niatnya sih
hanya untuk ya kalau seimbang berarti kan sigma T-nya, sigma tau-nya sama dengan 0, maka tau 1 itu sama dengan tau 2. Gitu ya. Oke. Nah, terus ini grafik S terhadap tetanya. Ini kan ada sudut-sudutnya. Kalian disuruh cari sudutnya berapa. Kalau ini kan 90, kalau ini berapa. Kalau ke sini jadinya berapa. Nah, ini mah cuma ngelihat ininya aja sih. Tapi dia harus ada di garis lurus. Nah, si F1-nya ini pasti sama aja. Kenapa? Ya karena dia ada di titik yang sama di sini. Ini ke sini. Nah, ini percobaan yang kedua dan ketiga ya. Kalau yang ini itu kalian ada yang kecil, ini jarak R-nya. Kalau yang besar jarak R-nya itu dari sini ke sini ya, R-nya. Oh, sorry, yang ini baru yang perbandingan torsi tadi. Yang perbandingan tau sama dengan 0, torsi 1 harus sama dengan torsi 2, yang ini. Yang itu juga sih sama karena seimbang. Yang ini juga sama perbandingan. Jadi nanti dilihat di posisinya kalian menaruh benda dengan jarak-jarak tertentu, bebannya sama, dengan jarak berbeda, itu akan menghasilkan torsi yang berbeda. Makanya di sini di dinamometernya bakal berbeda juga. Karena kenapa? Ya kalau sebelah kanan berubah, sebelah kiri juga bakal berubah. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan jumlah total torsinya itu sama dengan 0. Nah, hasil percobaannya. Karena ini itu dia memainkan perbandingan, ya. Maka kalau kalian di sini ada FR per LX ya, atau ini F kali RF, ini FL kali RL, itu harus menghasilkan nilai yang mendekati 1. Bu, kenapa kok di sini kita pakai keseimbangan semua? Karena ciri-ciri seimbang mereka diam, tidak berputar. Maka sigma T-nya sama dengan 0. Nah, di sini. Kalau sigma T sama dengan 0, tau 1 sama dengan tau 2, maka nanti daerah sini dan daerah kiri dan kanan itu harus sama. Ketika dibandingkan, itu harus mendekati dengan angka 1. Dan grafiknya dimulai dari 0 harusnya. Kalau yang bagus banget. Nah, sumber kesalahannya ya, kalau di sini sumber kesalahannya human error boleh, tremor, human error, dia tremor sehingga membuat torsinya tidak tepat gitu ya. Atau pembacaan F-nya aja dulu, jangan ke torsi dulu.
F-nya tidak tepat, terus human error, terus apa lagi? Papan tidak lurus sempurna. Kalian jadi nahan papannya itu, nahan si yang panjangnya itu tidak lurus sempurna sehingga ada sudutnya. Kalau ada sudut dia membuat torsinya jadi berbeda dari seharusnya. Nah, ini sudutnya kan harusnya 0. Lurus. Itu sumber-sumber kesalahannya. Kalau udah sih. Udah itu aja ya. Ada yang bertanyakan dulu? Dari 8 modul ini sangat panjang dan sangat membosankan. Tapi semoga kalian masih stay. Karena kalau enggak, Ibu absen, kalian Ibu alfain. Untuk sistem UAS-nya gimana, Bu? UAS-nya gimana ya? Astagfirullah, bentar. UAS-nya itu pilihan ganda. Ya. Total soalnya ada 30 sekian, ada 35. 35 atau 40 ya? Atau 30 ya? Antara segitu ya. Soalnya Ibu ngasih soal, dosen yang lain ngasih soal, dan digabung oleh dosen yang lain. Ya. Kalau Ibu sih untuk yang demo-demo nggak begitu banyak ngasih soalnya, paling yang dipraktikumin aja. Terus juga sistem UAS-nya itu nggak boleh bawa handphone, bawa kalkulator saintifik. Pada punya? Ya, Bu. Kenapa ada yang sedih, ada yang Jadi usahakan kalian sudah punya kalkulator saintifik karena nggak boleh bawa HP. Udah sih itu pilihan ganda soalnya. Kalau cheat sheet gimana, Bu? No, tidak ada cheat sheet. Tidak ada